Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh keluarga Islam yang seiman dan seagama di mana berada yang kami hormati, semoga hidupnya selalu tertuntun mendapat ridho Allah, syafaat Rasulullah, diberi ilmu hijab, diberi ilmu laduni, menjadi orang-orang yang ahli kos, dilebihkan dari kodratnya, dan selalu mendapat rahman rahim. Semoga di alam abadi selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Ini masih kelanjutan dari Eyang Sesiti Jenar. Dia pesan intinya melekatnya dunia Islam tentang syiar dan budaya yang sudah tidak bisa dipisahkan. Judulnya itu. Jadi sebenarnya Islam itu jangan sampai dimakan budaya. Kalau Islam itu dimakan budaya, Islam akan menjadi tinggal nama. Maka sering dibicarakan Islam itu harus punya budaya, tapi jangan dimakan budaya. Suatu contoh, yang namanya budaya, kesenian, dan seterusnya, itu intinya tidak boleh dicampur dengan agama. Agama ya agama, terus budaya agama ya harus dalam satu garis dalam bentuk budaya agama. Kalau agama dicampur dengan seni dan budaya, adat dan seterusnya, Islam lama-kelamaan tinggal sebuah nama. Islam itu apa hilang? Islam itu dianggap seni. Terus Islam terus dianggap sebagai lawaan. Terus inti dari dasar Islam hilang. Ajaran Islam aslinya hilang. Sebab termakan budaya lucu, budaya seni. Sebenarnya Islam itu berdiri sendiri. Agama ya agama, budaya ya budaya. Nah, yang benar itu adalah Islam punya budaya. Suatu contoh, Islam punya budaya tahlilan, ada berjanjin, ada sholawatan, ada budaya-budaya yang mengandung unsur seni dari Islam. Tapi ya tidak boleh kebablasan yang dimaksud yang saya jelaskan tadi. Kalau waktunya hanya untuk budaya-budaya tersebut, terus kapan kita membahas tentang hukum ajaran Al-Quran, ajaran-ajaran sunnah Rasul? Sebab waktunya setiap perkumpulan habis dimakan budaya. Maka kita harus bisa memanajemen, aku harus berbuat budaya dan aku harus berbuat pengkajian, harus tersusun. Kadang-kadang dia mengejar tentang bahasa syiar. Nah, di kalangan syiar tersendiri itu ada ajarannya, tapi juga jangan sampai kebablasan. Maka kemarin kita membicarakan antara perbedaan ajaran Eyang Sunan Kalijaga dengan Eyang Sesiti Jenar, yaitu ada banyak penyimpangan, banyak perbedaan. Tapi bagi yang cinta dengan perjalanan Sunan Kalijaga juga tidak masalah. Tinggal terserah, yang penting tidak ada penyimpangan yang lain, intinya di situ. Kadang-kadang
dari Eyang Sunan Kalijaga, semua agama dicampur dengan seni. Terus di zaman sekarang melekatnya seni dan Islam itu tidak bisa dipisahkan. Terus sekarang untuk budaya dakwah sampai sekarang itu sebenarnya itu adalah yang menciptakan tuh Eyang Sunan Kalijaga. Karena sudah tertanam melekatnya antara budaya, susah mana yang Islam, mana yang budaya. Budaya Islam susah dimengerti. Terus budaya yang lain masuk dalam ranah ajaran Islam, susah dipisahkan. Masa dulu dengan harapan untuk menarik perhatian menjadi syiarnya Islam. Tapi setelah Islam menjadi syiar, inti dari Islam hilang. Terus ilmu-ilmu yang penting terlindas dengan budaya seni dan adat. Sebenarnya budaya seni dan adat itu juga berdiri sendiri. Nah, ini yang menciptakan sudah tidak ada, terus masih berjalan terus. Nah, inilah yang agak merepotkan perjalanan Islam. Maka di zaman situasi yang sudah agak modern, yang dulu ajaran Eyang Sasiti Jenar sangat dibenci, di masa sekarang malah sangat dicari. Jadi alam ke alam itu adalah memutar balik. Kadang ada yang dimunculkan, ada yang ditenggelamkan. Sebab kejenuhan masyarakat, kejenuhan orang-orang yang ingin mencari kebenaran tentang Islam, dia juga berpikir, kalau aku ngejar seni, terus Islam isinya aslinya di mana? Menjadi tanggung jawab kita semua. Intinya dua jalan itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Nanti tinggal Allah yang menentukan bagaimana aslinya. Padahal yang dibawa oleh Rasul Muhammad itu menggunakan jalan-jalan perjalanan perjuangannya itu adalah sangat santun, sangat akhlakul karimah. Itu yang dibawa oleh Rasul Muhammad. Kemungkinan semasa Rasul Muhammad belum ada seni yang sejauh ini. Intinya dari keluarga kita yang sangat kecil ini mulai merintis, mulai merumuskan, memisahkan antara Islam dan budaya. Biarpun kita sekecil ini tidak apa-apa, kita memberi wawasan lebih awal. Islam ya Islam, budaya ya budaya. Intinya di situ, jangan sampai Islam itu dimasuki budaya adat, terus budaya-budaya yang berbentuk keyakinan yang arahnya tidak sama. Itu harus dipisahkan. Terus pada waktu kita mengkaji, jangan dicampur dengan seni. Nanti seni dan isi Al-Quran susah dipisahkan. Padahal yang diajarkan Rasulullah itu adalah kisah Rasul dan perjalanan kandungan Al-Quran. Nah, kalau kandungan Al-Quran dirumuskan dengan ilmu hijab itu benar, emang satu garis. Tapi kalau penjabaran Al-Quran bicara tentang Al-Quran terus dicampur dengan seni, dicampur dengan budaya-budaya lawaan, itu emang aku ngomong ada rumusnya, ada yang ditiru. Tapi insya Allah ke depan jangan sampai kebablasan. Kita semua merintis, jangan sampai dalam bentuk-bentuk itu terlalu kebablasan. Nanti Islam yang aslinya akan tenggelam karena budaya. Maka tadi kita mengambil judul
Memang pesan bentuknya seperti itu. Islam jangan sampai termakan budaya, tapi Islam harus punya budaya, intinya di situ. Kalau budaya Islam itu adalah menjaga akhlak iman dan Islam yang sebenarnya. Tapi kalau termakan budaya, Islam akan menjadi sebuah nama, intinya di situ. Ini sekilas pemahaman yang dipesankan oleh Eyang Sesiti Jenar. Semoga menjadi respon orang banyak untuk merubah perjalanan Islam supaya menjadi sempurna, mencapai titik yang sebenarnya, intinya di situ. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.